Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Tra. Gua juga jangan lupain gua, oke? Kembali lagi bersama gua, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas sebuah anime yang berjudul itu adalah Wotakoi wa Musukase. Dan di sini adalah tokoh utama kita adalah Narumi Momose. Ya, Narumi Momose adalah pekerja kantoran yang diam-diam seorang fujoshi akut dan ini adalah Hirotaka ya kan. Cowok yang diam-diam suka sama dia bukan atasan, bukan HRD, tapi teman masa kecilnya dan juga teman hobi ya kan. Habisin waktu di game yaitu Hirotaka Nifuji. Minat mereka tuh sama-sama sama otaku, tapi masalahnya mereka juga sama-sama takut dianggap aneh. Bahkan buat ngomong kalau aku suka kamu aja harus ngumpulin XP dulu gitu kan. Ya, inilah kisah romansa dua orang dewasa yang lebih gampang farming rare item daripada ngungkapin perasaannya. Kalau lo ngerasa dunia perkantoran itu ngebosenin, coba tonton versi otakunya dulu. Klik like, subscribe, dan nyalain lonceng kalian. Karena hanya di Traka, kita akan buat alur cerita yang nggak ngebosenin. Dan welcome to Kotakoi wa Musukasi, tempat cinta fandom dan kantor yang saling bertabrakan. Episode 1. Di awal kita dilihatin seorang cewek yang baru saja bangun tidur. Tetapi saat melihat jam di HP ternyata tuh sudah jamnya untuk masuk kantor. Ya artinya ya kesiangan gitu kan. Dan langsung cepat-cepat dan bersiap untuk pergi ke kantor. Dia ini adalah Momose Narumi. Kita panggil aja Narumi. Seorang yang pekerja yang ramah dan juga ceria. Ini juga hari pertamanya di kantor baru. Karena dia resign dari kerjaan lama karena ada sesuatu masalah di kantor yang lama. Tapi hari pertama malah kesiangan. Hasil Narumi berkelahi. Hasil Narumi itu berlari sekuat tenaga buat menuju ke kantor. Sampainya di kantor, Narumi sedang menunggu orang yang akan menjadi rekan kerjanya. Dan namanya tuh adalah Koyanagi Hanako. Enaknya dipanggil siapa ya? Ya oke lah, kita panggil aja Hanako. Si Hanako ini ngajak Narumi keliling kantor dan nunjukin di mana meja kerjanya nanti. Bagi Narumi, Hanako nih profesional banget dan asetnya tuh juga besar banget gitu kan. Aset apa yang kau tulis ini, Kak? Aset itu kata. Masa kau kagak paham tuh? Aset itu kan. Masa kau itu nggak paham? Kau harusnya paham. Ya ngapain kau tulis juga ya kan? Aku juga tahu. Mending kita simpen aja, oke? Nanti takut marah, ada yang marah, oke? Kita dilihatin dua orang pria yang habis rapat dan mau kembali ke meja kerjanya dan pas-pasan sama Narumi dan juga Hanako. Narumi tuh ngeh bahwa itu adalah Hirotaka, teman masa kecilnya. Hirta juga menyadari bahwa itu adalah Narumi. Ya Narumi yang refleks tuh menyapa padahal enggak ada niat buat nyapa. Narumi langsung basa-basi ngajak dia makan nanti pas pulang. Mencoba agar Hirotaka tuh tidak membongkar rahasia dari Narumi. Hirotaka pun langsung menyetujuinya dengan mudah ya kan. Narumi berbalik dan ngerasa bahwa dirinya tuh sudah aman. Malah Hirotaka nih tanya pada Naromi, apakah dia masih membuka lapak di festival komik musim panas. Hal ini tuh langsung membuat Narumi makin panik. Ya singkatnya saat pulang ya kan Narumi dan Hirotaka nih ke tempat bar dan bermain game. Narumi juga bilang bahwa dia berpikir untuk membunuh Hirotaka tadi. Ya, Hirotaka ini bilang maaf ya kan, karena dia tidak tahu kalau Narumi nyembunyiin kesukaannya yang berbau hal otaku atau fujoshi. Narumi enggak sangka bahwa Hirotaka akan berada di kantor yang sama dan Narumi ngancam jika dia bocorin kalau dia ini otaku, dia akan bocorin juga semua tentang Hirotaka. Hirotaka nih nggak peduli ya kan karena dia tidak ada niatan buat nyembunyiin hobinya nih sebagai gamer otaku. Ya, Narumi nih nyaranin buat nyembunyiin, tapi Hirotaka tuh nggak peduli sama semua orang. Narumi malah nganggep Hirotaka nih punya pacar. Ya Hirotaka bilang tidak ada dan nanya balik tentang hubungan Narumi dengan pacarnya. Narumi jawab bahwa pacarnya tuh telah memutuskan dia karena dia tahu hobi dari seorang Narumi. Ya, Hirotaka nih nyaranin bagaimana kalau pacaran sesama otaku. Ya, Narumi ogah karena sama-sama pacaran sama otaku adalah hal yang menjijikan. Narumi, sadar diri dong, dia lupa daratan ternyata. Hirotaka bilang kesadaran nol dari seorang Fujoshi. Saat Hirotaka sedang ngoceh, Narumi nih ngangkat kacamata Hirotaka dan bilang, ternyata kamu bukan tipeku. Dan mana mungkin Hirotaka menjadi kekasihnya. Cukup jadi teman otaku bagi Narumi itu mungkin sudah cukup. Rumi juga bilang mungkin Hanako juga salah satu dari mereka dan juga nanya siapa rekan kerja yang bareng Hirotaka tadi. Hirotaka tuh bilang dia sudah punya pacar jadi jangan berharap, oke? Oh, kenapa cinta itu susah ya kan? Karena kurang ganteng. Ya, benar sekali ya. 100 untuk kau kah?
Pagi-pagi, Hirotaka nih lihat Narumi yang sedang diajari Hanako cara ngeprint kayaknya. Dan Kabakura nih nyindir, teman masa kecilmu sepertinya sedang berusaha. Ya, dia adalah Kabakura Senpai, orang yang bijak banget gitu kan. Bohong, bohong banget itu kan. Narumi itu berusaha banget hingga ngebuat mesin printer itu kacau balau dan ngebuat kertas berantakan. Bukannya membantu malah memberandakin, dasar Narumi. Dan ya, si Hirotaka nih malah main game saat jam kerja. Kabakura protes, lalu Hirotaka ngasih lihat jamnya. Jam tuh udah nunjukin kalau ini adalah istirahat ya kan. Istirahat siang. Jadi ya bebas mau main apa gitu kan. Narumi yang istirahat tuh melihat Hanako yang mencurigakan ya kan. Hanako adalah salah satu dari, maksud Hanako itu ya, Hanako tuh adalah seorang otaku lah ya bagi Narumi. Dan Narumi tuh gak sengaja ngelihat ponsel Hanako dan refleks bilang Hanasan. Hal itu ngebuat Hanako terkejut. Narumi bilang kayak kenal di foto itu. Lalu Hanako bilang, apakah kita pernah bertemu di event Basara Sengoku tahun lalu? Dan disinilah Hanako bilang tentang penulis yang dia suka, yang namanya tuh entah disensor ya kan, yang kita nggak tahu nama penanya Narumi kali ini ya. Narumi yang benci sama nama kuno itu, tapi itu adalah identitasnya. Dan Narumi bilang, apakah Hanako ini adalah Hanasan? Hanako bilang, benar, aku adalah Hanasan. Pada akhirnya mereka berdua nih jadi makin akrab karena hobi mereka yang menyukai. 2 jam kemudian Kabakura yang baru saja datang tuh langsung datangi Narumi yang memberikan salinan yang udah disusun. Dan Narumi bilang bahwa dia telah salah cetak sebanyak 200 kertas lembar ya kan. Mantap, ngebuat Kabakura tuh shock dan menyuruh Narumi untuk lebih hati-hati. 200 枚 Lalu Hirotaka tuh muncul dan Kabakura bilang, apakah sesuatu yang kuminta tadi sudah kau buat? Ya, Hirotaka tuh langsung berikan lembaran. Ini itu kan. Kabakura bilang, kau ngecek di sini. Lalu Hirotaka tuh mengubah dan mengirimkan lewat surel karena terjadi kesalahan sedikit lah. Waktunya merokok, kata Hirotaka yang langsung pergi. Kabakura sedikit kesal dan bilang, tidak ada imut-imutnya. Hirotaka yang berada di tempat merokok tuh sedang mengingat masa lalu saat sedang bersama Narumi. Dan dia juga mendapatkan pesan dari Narumi buat ke bar karena mau tanya sesuatu. Hirotaka menerima dan menentukan jam 6 sore saat pulang kerja. Dan kita skip waktu janjian. Ternyata Narumi belum menyelesaikan pekerjaannya dan mendapatkan marah dari Hirotaka. Ya, Hirotaka bilang, kau pasti melihat mesos lagi kan? Pada akhirnya Hirotaka tuh bermain game dan Narumi nyelesain pekerjaannya. Pada akhirnya mereka tuh pergi ke bar. Saat memesan, pelayan nih bilang mau pesan apa? Dan Narumi bilang minuman mentah 1. Lalu pelayan bilang, pacarmu mau pesan apa? Hirotaka bilang kami bukan pacar dan tidak akan lebih dari teman. Lalu Hirotaka menyebutkan pesanannya. Narumi hanya bilang menahan tawa karena mana mungkin Hirotaka menjadi pacarnya. Mereka berdua tidak mungkin pacaran karena mereka tidak saling mencintai. Mereka hanya sibuk menjadi teman otaku dan Narumi itu selalu mengacau. Hirotaka bilang, tapi kau tidak pernah salah saat game simulasi pacaran. Narumi jawabnya, ya begitulah. Hirotaka nih mau pulang karena dia tidak punya banyak waktu. Tapi Narumi bilang, tunggu dulu, dia mau sesuatu. Dan sesuatu itu adalah mendapatkan item di sebuah game. Bukannya dapat, Narumi ini malah nggak dapat dan yang dapat malah si Hirotaka. Dan Hirotaka minta maaf, bahkan 2 kali minta maaf. Pada akhirnya mereka berdua tuh pulang larut malam. Narumi bersyukur karena bisa dapat tuh item. Narumi juga bilang setiap perempuan itu harus memiliki seorang Hirotaka yang jago bermain game. Hirotaka berhenti dan bilang, kenapa tidak bersamaku saja? Narumi merasa bingung dengan perkataan Hirotaka. Hirotaka bilang, kamu bodoh ya? Dasar dada rata. Narumi balas, jaga baik-baik mulutmu. Hirotaka bilang, kalau kita pacaran aku akan membantumu apapun itu. Aku akan menunggumu saat kau lembur. Dan saat musim panas, aku akan membantumu menyiapkan lapak. Dan saat kau ingin bermain game, aku akan menemanimu. Dan Narumi itu setuju dengan tawaran Hirotaka. Semudah itu loh bro ngajak orang pacaran. Masa kalian tidak bisa gitu? Semangat ya Cik ya. Kalau mau dihujat gak apa-apa nih anak ya, silahkan ya, gak apa-apa. Emang gini anak-anak ya. Ya gimana kan nembak susu apa nembak aja segampang itu masa kalian nggak bisa? Episode 2. Hirotaka tuh bangun pagi dan masih sempat untuk bermain game sebelum berangkat kerja ya kan. Saat ibu Hirotaka juga bermain game ya karena emang banget gitu kan. Gamer banget, gamer sejati gitu kan. Di kantor Narim itu ngasih tahu Hanako kalau dia sedang pacaran sama Hirotaka. Dan Hirotaka juga memberitahu sama Kawakura. Lalu Narumi dan Hanako tuh datang. Hirotaka melihat Narumi dan malah ngumpet karena canggung ya kan.
Hanako bilang, menghindar kayak gitu enggak adil tahu. Itu bisa membuat Hirotaka berpikiran kamu tidak menyukainya. Rumi tuh ngintip dan kenapa malah jadi genre samurai. Kabakura tanya, jadi apakah kalian sedang bertengkar? Hirotaka jawab, tidak, aku tidak tahu juga. Aku tidak ahli dalam game simulasi kencan atau sebagainya. Ya, Hirotaka nyamain ini sama game kencan dong. Cih. Kabakura bilang, bicaralah dengannya. Jangan sampai bertampak negatif pada pekerjaan. Di sisi lain, Hanako tuh cemburu karena Hirotaka bukan tipe yang sering selingkuh. Mau menerima otaku dan dia juga posturnya cocok buat cosplay. Dan yang penting, Hirotaka adalah tampan. Mantap. Lalu, kenapa Narumi tidak suka ya kan? Narumi bilang bahwa dirinya lebih suka tipe kayak Kabakura. Dan hal itu didengar sama Hirotaka langsung. Narumi mau lari tapi pintu keluar tuh udah dihadang. Hirotaka wajahnya kayak marah banget. Lalu Kabakara tuh kayaknya tuh seneng karena menjadi pujaan hatinya Narumi. Hanako bilang, jangan gitu, beri kami waktu sebentar. Narumi hanya ketakutan. Kabakura tuh membantah dengan bilang, tunggu Koyanagi, ini adalah masalah mereka, jadi kita jangan ikut campur. Bukannya misah, mereka nih malah ujung-ujungnya berantem dan saling nyuruh pulang. Ternyata Hanako sama Kabakura nih saat SMA tuh mereka nih adalah kapten tim voli yang selalu ngerebutin lapangan buat latihan. Dan akhirnya berantem terus, kayak anjing sama kucing. Narumi manfaatan itu buat lari, tapi udah dicegat di lift sama Hirotaka. Hirotaka bilang, kayaknya kita lebih dekat saat menjadi teman. Seharusnya Hirotaka tidak bilang suka kepada Narumi. Narumi bilang, kapan kamu bilang suka? Kan emang gak pernah, jawab Hirotaka. Narumi tuh meluk Hirotaka dan bilang, rasanya itu canggung banget. Dan aku akan berusaha agar tidak lari saat bertemu denganmu. Karena aku malu, jadi jangan bilang yang tidak-tidak lagi, oke? Hirotaka langsung menutupi wajahnya dan bilang donghai. Narumi protes karena dia tidak tahu apa yang diucapkan Hirotaka. Lalu Hanako dan Kabakura yang masih berantem tuh datang tiba-tiba lewat gitu kan. Kabakura tuh hilang untuk dengerin dia dan memanggil nama depan yaitu Hanako. Koyanagi bilang jangan memanggilku nama itu saat di tempat kerja. Kabakura tuh bantah bukannya itu namamu. Narumi tuh natap Hirotaka kayak mau tanya tentang mereka berdua. Ya Hirotaka tuh menjawab, ya seperti yang ada di pikiranmu. Ternyata pacar dari Kabakura itu adalah Hanako. Ya, gitulah ya. Mantap. Saat pulang, Narumi itu tanya, apakah tadi marah? Ya, Hirotaka menjawab, tidak, aku tidak marah, tapi hanya khawatir saja. Pada akhirnya, mereka berdua nih malah main ke arcade. Beberapa hari kemudian, Hanako dan Narumi ini sedang ributin tokoh utama. Ya, Kabakura dan Hirotaka yang lihat itu hanya berpikir kenapa perempuan itu harus sama, padahal berbeda itu lebih bagus. Hirotaka jawab, mereka hanya saling adu pendapat saja. Hirotaka bilang, bagaimana pekerjaanmu? Narumi bilang, dia harus lembur. Kabakura bilang, tuh mau ngajak minum, buat karena rasa malu kemarin. Akan tetapi dia bilang, Narumi mau mampir ke toko buku dulu, jadi tinggal saja. Tapi Hanako bilang, kalau begitu ke sana bareng aja, lagian masih sore kan. Singkatnya mereka nih udah berada di toko ya kan. Dan ternyata bukan toko biasa. Oh khusus otaku, Cik, mantap. Kabakura sedikit lengah dan bilang cepat selesaikan dan kita pergi ke bar. Narumi malah bilang kita bertemu lagi di sini 30 menit lagi. Lalu langsung pergi ngajak Hanako. Ya pada akhirnya ya kan Kabakura malah berbelanja sama Hirotaka. Kabakura sama Hirotaka nih pergi berkeliling. Kabakura di depan lalu Hirotaka di belakangnya. Oke, Kabakura tuh ngeluh kalau gini mending dia ke bar duluan. Ya Hirotaka bilang, kau tidak suka dengan ini? Dengan menunjukkan bukunya. Kabakura berpaling dan bicara, aku suka dengan wajah yang seram. Kabakura bilang, bukannya aku tidak suka dengan toko ini, aku hanya tidak ingin kesini dengan pakaian kerja. Kita ganti ke bagian perempuan. Narumi nih rekomendasiin manga ke Hanako dan nyuruh untuk masukin ke dalam keranjang. Hanako nih mau belanja majalah juga. Narumi juga bilang dia sangat senang karena sekarang dia memiliki teman otaku yang bisa diajak berbelanja dan saling merekomendasikan genre yang dia suka. Majalah yang dicari Hanako adalah majalah cosplay dan menyuruh Narumi buat cosplay sekali-kali. Narumi bilang yang tidak ada keberanian, tapi karena hasutan setan, Narumi jadi harus melakukannya. Saat selesai berbelanja, mereka berempat nih kembali berkumpul. Malah mereka berdua nggak jadi ke bar ya kan.
karena mereka tuh ingin membaca manga yang sudah mereka beli. Pada akhirnya, Hirotaka hanya bisa pulang dan bermain game. Ya, inilah otaku. Kalau sudah sama hal yang dia suka, maka tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Otaku wa Masakase. Episode 3. Ya, sebelum itu kita ubah nama sebentar ya kan. Narumi menjadi Naru, lalu Hirotaka menjadi Hiro, lalu Kabakura menjadi Kaba, dan Hanako menjadi Hana. Biar gampang. Oke, lanjut. Ya, Naru sama Hiro nih sedang berada di kafe, dan wajah Naru nih sedang mencemaskan sesuatu. Ya, Hiro tuh bertanya, jadi bagaimana persiapannya? Naru tuh jawab, kurang banyak. Pada akhirnya Hirotaka membantu persiapan buku dari Naru yang hamin 3 jam aja belum selesai. Tapi pada akhirnya mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Saat hari konferensi, Hirone udah nunggu di depan. Lalu Naru datang dengan semangat yang membara. Hiro menatap Naru dan bilang padahal bajunya tuh sudah imut. Tapi kenapa wajahnya tuh harus menyeramkan gitu kan? Konversi pun dimulai. Naru banyak banget muji pelanggan yang datang. Tapi itu membuat Hirotaka tuh cemburu dan kalinya tuh dia izin pergi untuk nyebat dulu. Hiro nih pas-pasan sama cosplay dan Kaba juga SMS dia di mana dan mereka berdua akhirnya bertemu. Dan begitu juga dengan Hana dan juga Naru yang bertemu ya kan. Hana sama Naru nih dikelilingi banyak sekali cewek. Dan itu ngebuat Hirotaka bilang ke Kaba, cewek tampan itu pacarmu kan? Tolong suruh dia berhenti. Kaba bilang, aku tidak melihatnya karena ini orangnya tuh mudah cemburu. Jadi aku tidak ingin melihatnya. Singkatnya, Narumi itu berteriak karena dia lupa untuk mengunjungi lapak seseorang. Ya, Hiro tuh coba pergilah biar aku yang menjaga lapakmu ya kan. Saat perjalanan kembali, Narumi dengar cewek yang bilang kalau ada cowok tampan yang menjual buku hal nyeleneh. Narumi buru-buru kembali karena dia tahu siapa yang menjual itu. Saat kembali, Naru bilang dia mengkhawatirkannya. Tapi Hiro bilang bahwa ini menyenangkan, menceritakan dia tadi disentuh oleh seorang pria. Maksudnya tuh tangannya yang disentuh ya. Ya ya, hampir aja aku traveling. Apanya yang disentuh itu kan? Pada akhirnya konveri itu selesai dan membuat Naru bilang, tolong bantuannya besok lagi. Hirotaka. Besoknya Hiro nih ngajak Naru buat main dan ngajak ke rumah Hiro dan Naru berpikir dia sedang pakai warna apa. Maksudnya warna apa itu apa ya kan? Ya nggak kita nggak tahu ya kan. Saat jam pulang Naru nih ngampirin Hiro yang masih kerja dan Hiro bilang tunggu sebentar 2 menit lagi dia akan bersiap-siap. Mereka tuh pulang naik bis. Naru bilang bahkan dia sejak awal mulai berteman dan tiba-tiba mereka sudah berteman. Dan Hiro hanya bilang ya dan iya. Lalu Hiro bilang, apakah kau ingat sejak kapan kau sudah menjadi fujoshi? Naru langsung ngeluh sakit kepala. Mereka berdua pun sampai di rumahnya Hiro. Naru nih lupa ngecek warnanya apa. Dan Hiro nawarin buat minuman. Ya biarlah ya. Naru pun mau. Naru bayangin saat kecil dia tidak gugup saat bermain game. Tapi entah kenapa saat ini tuh dia sangat gugup. Hiro nih nawarin buat mandi karena Naru nih berkeringat. Ya Naru nih gugup banget karena pikirannya yang tidak jernih ya kan. Hiro nih tiba-tiba ngedekat. Naru ingat kalau sekarang dia tidak memakai warna pink. Dan dia bilang, warna pink saja. Hmm, Hiro bilang, aku tidak punya warna pink. Hiro ternyata tuh mau ngambil controller. Hiro bilang kalau tidak mau main game. Naru bilang, aku mau main. Gas, kita main aja. Mereka berdua pun bermain game dan Naruto yang banyak tantrum. Hiro hanya ya diam saja aja karena dia sudah pro player bos. Lalu Hiro nih ngebuka HP lalu keluar. Ya, ternyata di luar tuh ada Kanako dan Kaba. Nah, yang kangen bilang ke Naru akhirnya bertemu dan sudah lama kita nggak nginep kayak saat sekolah dulu. Naru nih nggak tahu kalau mereka tuh bakal nginep. Kaba dan Hana nih main game. Lalu Naru sama Hirotaka nih bersantai. Hiro bilang ini baru pertama kalinya dia bermain game dengan banyak orang dan itu sangat menyenangkan. Naru yang lega bilang, udang kami kapanpun lagi. Singkatnya, Kaba yang baru selesai mandi dan semuanya tuh terkejut karena wajahnya tuh berbeda banget. Kaba nih nyuruh Hiro buat mandi. Hiro ngambil handuk di kamarnya. Hana nih tanya, apakah itu kamarmu? Ya, Hiro bilang ya kan, ya itu kamarku. Hana bilang, apakah aku boleh mencari koleksi seorang pria? Hiro
hanya bilang boleh saja. Naru nih mencoba merayu Kaba, tapi ya Kaba nih juga cowok ya kan, jadi tidak mau ya kan. Hana nih langsung ngajak Naru buat masuk ke kamar dan mencari. 悪いが同じ男として Hana nyuruh Naru nyari di bawah meja, lalu lemari pakaian musim dingin, di bawah kasur, dan lalu di kotak-kotak yang mencurigakan. Kaba nih berteriak, apakah kau mencarinya juga di kamarku? Ternyata Kaba juga memiliki koleksi. Koleksi apa tuh? Pada akhirnya mereka tuh gak nemu semua koleksi dari Hiro. Dan Kaba bilang, sudahlah jangan mencari, lagian tidak ada. Dan Hiro tuh orang yang tuh sulit banget ditebak. Naru juga lihat kalung pasangan yang dipakai Kaba sama Hana. Hana nih marah dan langsung keluar dan susul Kaba. Lalu Hana nih marah dan keluar dan itu pun langsung disasar oleh Kaba. Lalu Narumu yang sedang melihat koleksi figuran dari Hiro yang memiliki aset yang sangat besar ya kan. Nah, Naru nih nemuin kotak yang isinya cuman mainan kartu. Lalu Hiro nih bilang, ya jadi nostalgia oke. Hiro sudah selesai mandi. Naru tuh bilang cepet banget. Ya mandinya tuh pakai shower. Jadi ya lebih cepat ya. Naru dulu juga punya mainan ini tapi dia lupa menyimpannya di mana. Lalu Hiro bilang, aku bertukar dengan seseorang, dia lebih suka karakter yang manis. Dan Naru dulu juga punya mainan seperti ini, tapi dia lupa menyimpannya di mana. Hiro juga bilang, aku bertukar dengan seseorang, dia lebih suka dengan karakter yang manis daripada karakter yang kuat. Dan orang itu adalah Naru di masa kecil. Dan sejak itu juga mereka berdua sudah berteman. Naru merasa sedih karena melupakan itu. Lalu Haru bilang, itu bukan masalah besar kau. Kamu itu memiliki hobi yang harus kau lakukan, sedangkan aku hanya bermain game, jadi banyak waktu luang. Tetapi, tetap saja, Naru ngerasa bersalah. Naru bilang, kita jangan menahan diri. Jika bersamaku, aku merasa bersalah, maka pukul saja, biar kerasa adil. Ya, Hiro bilang, baiklah kalau begitu. Hiro nih langsung bersiap untuk memukul Naru. Akan tetapi, Naru mencoba menghindar dan bilang, keluarkan 40% saja. Hiro tuh nyuruh Narumi untuk tutup mata. Lalu Hiro pun melakukannya. Ini bukan pukul, boy. Ini bukan mukul, ini malah kebalikannya. Ya ampun, Hirotaka. Ya, Hirotaka bilang dengan begitu ini adil. Dan aku juga seorang laki-laki. Kau ingat Naru? Langsung bilangnya, kau adalah seorang laki. Apakah kau suka aset? Hiro bilang, tentu saja, aku suka aset yang besar. Naru nih mau ngeluh ke Hana, tapi Hana udah nyender ke Kaba dan tidur. Kaba nyuruh mereka untuk diam dan Naru sama Hiro tuh ngacungin jempol. Episode keempat. Hiro yang habis beli makanan dari kantin niatnya mau makan bareng sama Naru. Tapi pas Naru lihat ke Hiro, dia malah nangis dong. Ini habis diapain sama Hiro ya? Ternyata Naru nangis tuh gara-gara nonton anime yang namanya tuh Sailor Moon, oke? Sedih banget tuh endingnya. Hiro awalnya tuh ngejek pas udah gede kok masih nangis lihat anime. Tapi saat nonton bareng, Hiro malah ikutan nangis dong. Astaga. Ya ampun. Waktu istirahat, 4 orang nih ngumpul bareng. Naru pamer foto cosplay bareng Hiro. Tapi cosplaynya Hiro ya bro ya, jadi cewek dong. Bayangin aja. Kabakura bahkan terpesona ngeliat Hiro cewek gitu kan. Masa kalian gak anjay? Pas sudah tahu ya kan, malah Kaban nih kesel sendiri ya kan. Mantap. Mana pun juga ikut pamer fotonya. Foto bareng Kaba pas lagi Kaba sedang mabuk. Mantap ya kan. Kaba tuh penasaran dan lihat. Lalu setelah lihat wajah Kaba sangat menyeramkan. Besoknya di kantin, baru duduk makan, tiba-tiba tuh ada Kabakura datang dan juga Hana yang bilang, lakukan sesuatu dengan wanita jelek ini, Momose. Lalu Kak, lakukan sesuatu dengan Puji. Woi, kalem itu kan. Ini bukan datang makan ini kan, malah datang ngajak ribut sat ya. Hiro yang lagi main game itu langsung aja dia menaruh juga. Ternyata Hana pingin Kaba cosplay biar bisa seru-seruan bareng. Tapi Kaba tuh kagak mau. Bukan karena nggak suka, tapi karena malu. Hana jawab, aku nggak nyuruh kamu dandan loh. Kaba jawab, tapi itu juga lumayan menyebalkan. Oke. Ya, Kaba berusaha jadi yang diimpikan Hana ya. Oke. Naru dan Hiro malah dukung. Tapi si Kaba tetap ngotot nolak. Mereka pada akhirnya ribut dari sudut pandang Naru dan Hiro ya kan.
mereka ini pasangan yang harmonis banget atau kau udah kayak akrab banget gitu lah. Mantap. Hana ini sempat iri ngeliat Hiro dan Naru yang saling ngerti, tapi Naru bilang kita cuman berusaha untuk nerima aja. Hiro nambahin, menurutku dia udah nggak bisa diselamatkan lagi. Jadi aku nyerah buat nyelamatin dari hal-hal berbau fujoshi. Naru malah ngikutan berantem dong sama itu. Ya ampun. Ya akhirnya Hana sama Kaba juga ikut nenangin Narumi ya. 3 hari kemudian, Kabakurani datang ke rumah Hana buat sesi foto cosplay. Akhirnya, Kaba mau foto juga ya. Mantap, malamnya mereka tuh kumpul. Hana pamerin foto hasil sesi kemarin. Ya, cantik banget ini Kaba kalau cosplay, anjay. Hiro nih penasaran dan nanya, apa imbalannya sampai mau cosplay kayak gitu? Ya, Kaba tuh jawab, figuran Yudaichi Kai seri kedua. Hiro tanya, gimana rasanya? Kaba langsung jawab, stuk gila atau luar biasa. Tapi mukanya tuh masih sangat sedih dan sangat menyesal kayaknya. 誓いのクオリティ最高 Sekarang berganti sama Hana dan Naru yang baru aja selesai meeting. Lalu Hiro nih ngajak minum dan dia juga akan ngabak Kabakura. Lalu Hiro nih nyuruh Naru buat ngajak Hana sekalian. Lanjut ke malam harinya, saat sudah di bar ya kan, baru aja minum ya kan. Hana nih udah mabuk duluan. Baru ini gelas pertama udah mabuk. Bagaimana kalau gelas ketiga, keempat? Teler itu ya. Mantap. Hana udah mulai ngabuk dan langsung nyuruh Hiro dan Naru kencan dan ngelakuin hal begitu. Naru bilang, seharusnya kalian yang kencan. Kalian kerjanya cuman ribut mulu. Kaba tuh protes. Naru nanya, jadi kapan kalian pacaran? Kaba bilang, hari kelulusan. Dan siapa yang nembak? Kaba dan Hana tuh serentak jawab dia. Dia siapa ini ya? Dia orang lain kayaknya. Mantap. Melanjut. Ya, langsung berantem dah tuh mereka berdua. Air pun datang. Lalu Hiro tuh nyerahin air ke Hana biar sadar. Tapi airnya malah tumpah ke asetnya gitu kan. Walaci. Satu ke aset itu, woi. Ya, hati-hati, oke, hati-hati ya. Ya, Hiro pun disuruh ngebersihin dong. Hiro nih senang-senang aja. Tapi Kaba dan Naru langsung ngamuk. Walaci. Hana tuh udah makin mabuk. Mulai ngawur ini ya. Hiro minta Kabakura lakuin sesuatu. Kaba malah bilang, woi apa kau bilang tadi? Ya karena asetnya. Hana tuh mancing Kaba terus dan akhirnya berdebatan soal siapa yang mereka suka. Kaba suka cewek imut kayak Ranka. Hana balas, kau memang suka tipe kayak Narumi kan? Naru coba tenangin, tapi Kaba belak-belakan banget. Suka karena asetnya gede. 胸がでかいところ Hana langsung ngamuk dan bilang dia nggak akan bisa jadi kayak Ranka. Lalu kabur. Kaba mau nyusul tapi malah dilempar sepatunya Hiro. Naru nyusul Hana dipeluk erat. Hana tuh curhat ya kan, kalau terus begini dia bakal bosen sama aku dan makan beralih ke cewek lain gitu. Ya gitulah ya intinya. Oke, lanjut. Kabakura ya kan. Hana curhat lagi. Aku takut dia udah nggak suka pacaran sama otaku, itu susah. Ya, Naruto langsung keinget saat pertama kali Hiro ngajak pacaran. Kaba datang dan nyuruh gantian jaga Hana. Lah, Naruto balik ke dalam. Kaba bilang, kalau kau mabuk tuh nyusahin banget. Hana lalu jawab, kalau gitu cari aja yang lebih imut dan gampang diatur. Ya, bisa aja. Hana makin kesel. Kalau gitu cari sana. Kaba tuh nahan tangan Hana dan bilang, akhirnya kamu lihat ke sini, jelek. やっとこっち見たなブス Ya, agak romantis tapi nyelekit ini ya, mantap. Hana tuh nangis dan nanya, kenapa kamu selalu bilang aku jelek dan nyusahin? Kaba tuh ngelap air mata Hana. Udah, oke. Dan pada akhirnya mereka pun berbaikan. Entah apalah pasangan ini ya, nggak apa-apa ya. Walaupun sering ribut tapi gemesin cok. Pas masuk ke bar, Hiro cuman bilang, sudah sensei, aku sudah mengurusnya. Setelah dan pada akhirnya mereka semua pun bubar ya kan. Hiro tuh nganterin Naru buat pulang. Di sini Naruto merenung ya kan. Dia bilang semua mantan pacarnya ninggalin dia pas tahu dia otaku. Hiro jawab, tenang aja, aku juga nggak kompromi kok. Tapi malah lihat ke arah aset Naru. Semangat ya Naru, aku tahu kamu memang nggak berasa tapi bisa kok ya. Semangat ya, oke. Naru bilang, brengsek, kau lihat apa? Ya, Hirotaka jawab, enggak lihat apa-apa kok. Apa kau bilang? Enggak dikoda balik sama Naru. Pada akhirnya mereka pun senyum bareng dan lanjut malah main ke arcade. Bukannya pulang malah lanjut ke arcade. Mantap. 私のこと好きだったのかあ、やっぱ前言撤回もう Episode 5. Naruto lagi main di rumah Hiro dan lihat Hiro ternyata tindikan di kupingnya. Hiro bilang itu cuman gejolak masa muda aja dan dia dulu pengen cepet dewasa. Naruto langsung nyeletuk, jadi kamu udah jadi orang dewasa yang kamu impikan? Hiro jawab santai, enggak, aku malah ingin jadi anak kecil selamanya. Ya jadi dewasa dulu ya kan. Capek banget, mending kita jadi kecil. Wah mantap, mantap kali kan. もでいたいずっとキッズで
di kantor saat makan siang ya kan. Ya, Hiro tuh hanya diam aja saat Naru ngoceh. Saat disenggol Naru sebentar, gitu kan. Tumbang dong Hiro karena ketiduran. Mantap. Naru panik dong, dikira meninggoy. Sebelum sempat sadar, Naru ini udah buru ke kafe nyari menu baru yang katanya kekinian banget. Pas lagi pesen, dia tuh dilayanin sama barista cowok manis. Ternyata itu adalah Nao, teman lama yang sekarang rambutnya jadi terang benerang ya kan. Kawaii nih. Nao tuh ngajak ngobrol dan di meja lain ya kan, Hana dan Kaba ngintipin. Kaba langsung nyinyir siapa tuh cowok ya kan. Dengan polosnya Hana jawab, mungkin mantan pacar. 昔のこれ Ya, Kaba tuh masih nganggep Narumi kayak, ya anggap aja anak ya. Jadi yang baper tuh malah Kaba bukan si Hiro. Saat Kaba mau nyamperin tapi dicegat sama Hana. Mereka malah berantem lewat chat full caps lock tanpa spasi. Mantap. Kaba tuh ngamuk dan Hana bilang, kenapa kau malah yang sensi? Apakah kau itu ayahnya apa gimana gitu kan? Kata Hana. Tiba-tiba Hiro tuh udah nongol di samping mereka sambil ngopi santai kan. Kaba kaget banget. Hiro bilang dia diajak Hana ke sini, malah dimanfaatin dong. Aduh, mantap kali. Pas Hiro mau nyamperin Naru, Kaba tuh ngebayangin Naru bakal bilang jangan Hiro-san ya kan. Ya intinya bayangin yang hal-hal gak senonoh itu. Gak senonoh sih maksudnya tuh ngawatirin Naru, oke? Pas Kaba bilang ini Fuji, ternyata cowok itu juga melingung. Dan di sini ternyata Nao itu adalah adiknya Hiro. Plot twist banget ya kan. Kakak sama adik beda jauh anjay. Nao cerita, dia kerja di kafe dekat kampus dan Hiro langsung ngantuk berat. Tapi begitu Naru bilang mau mampir ke rumahnya, Hiro tuh langsung melek ya kan. Pengaruh dari Naru kayaknya nih. Aduh, aduh. Di rumah Hiro dia tuh tepar karena begadang. Katanya main dikit doang ya kan. Kaba ngeliatin Naru deket sama Nao. Jadi ngerasa aneh. Tapi Nao ini bukan otaku. Jadi pas mereka ngomong tentang hal berbau otaku, dia nggak nyambung sama sekali. Pada akhirnya mereka tuh ajak Nao bermain game dan hasilnya tuh bencana banget. Nao panik ya kan. Milih karakternya tuh mati terus ya kan. Ya pada akhirnya digendong Hiro terus ya kan. Tapi Hiro di sini tuh kesenangan oke ya karena itu lebih mudah bagi Hiro tanpa menggendong seseorang. Mantap sih. Emang kakak-kakak gak enak ya kan. Akhirnya Hiro tuh menang ya kan dan ketiduran sambil pegang kontrol. Nao tuh nyelimutin Hiro terus mau nganterin Naru pulang. Tapi Kaba langsung potong biar aku saja. Nao ngotot tapi Kaba bilang dia udah punya pacar. Nao kaget dan salah paham ngira pacarnya itu adalah Kaba sendiri. Hana langsung gak tahan dan pada akhirnya tuh begini. 痛い Lalu Hana bilang, aku dengan dia. Lalu cowok itu dengan wanita itu. Mantap. Nao tuh nangis lega. Ternyata Hiro sudah gak sendiri lagi. Dia berterima kasih ke Naru karena udah nemenin kakaknya. Adik yang sangat perhatian sama kakaknya anjay. Mantap. Kaba itu juga malah ikutan nangis dong dan Hana nyeletuk, apakah kau ayah mereka gitu kan? Iya, Kaba jawab gitu kayaknya. Lanjut. Besoknya Kaba tuh ngomong ke Hiro, jaga adikmu dan ajarin juga main game ya kan. Ya, Hiro bilang merepotkan sekali. Ini kakak buang aja nih Hiro kagak guna kayaknya anjay. Kali ini kita dimulai dengan Kaba yang lagi dipojokin sama Hiro. Ya kayak ginilah. Sementara itu Hana sama Naru nih malah asik foto-foto dari berbagai angle gitu kan. Siap jadi fotografer dadakan ya mungkin. Mereka ini udah kalender 2025 mantap. Ya benar sih kita tahun 2025 tapi animenya nggak 2025 sat. Esokan harinya Hiro dan Naruto pulang kerja tanpa membawa pawang. Tahu Kaba tuh datang dan tanya, kenapa kalian gak terabas dan beli ke toko? Hiro jawab, biar gamenya nggak rusak. Lalu Naruto, catatannya juga nggak boleh rusak. Mantap ya kan? Pada akhirnya Kaba nih minjemin ya kan? Nih, payung ambil aja dah. Aku akan pergi sendiri ya kan? Mantap. Mereka berdua tuh ngobrolin Kaba yang keren banget dan Hiro bilang Kaba kurang nggak pernah sakit ya kan? Kayaknya utusan dewa nih nggak bisa sakit. Tiba-tiba Kaba tuh ngajak Hana ke toko, tapi Hana ngeluh kenapa nggak manggil dia dari tadi. Kaba jawab, ya begitulah ya. Akhirnya mereka pulang bareng dan mungkin Hana juga akan nginep juga. Nginep lagi. Ini kayaknya drama malam minggu nih Kaba sama Hana ya. Udah makin deket ya. Mantap. Besoknya, Naru tuh kelihatan murung. Hiro nanya kenapa. Dan ternyata Naru sedih karena karakter favoritnya tuh di manga mati. Entah apalah itu pemikirannya. Hiro mikir dia ada yang salah, tapi Naru bilang dia nggak mau bikin Hiro khawatir. Hiro bilang, aku di sebelahmu.
kenapa nggak cerita saja? Naru tersenyum, tapi Hiro malah ketawa nggak tahan, kocak banget dah ini. Walah weh, mantap. 笑ってんだ弘隆結局怒るし呆れるし笑うし全部やっ Di kantor, Kaba tuh lagi serius kerja. Sementara itu Hiro buru-buru minta revisi. Kaba ngeliat situasi kantor yang sibuk banget. Sementara Naru dan Hana lagi naik lift bareng dan ngobrol soal Natal yang udah deket. Naru bilang dia lagi ngumpulin duit buat event gacha. Aduh, gacha, gacha, gacha mulu ya kan, ampas nanti gacha kau. Hana bilang apakah bahwa ini adalah Natal pertama bareng Hiro. Naru tanya, Natal tahun lalu gimana? Hana jawab, Natal terburuk yang pernah ada. Ada kejadian apa pada Natal kemarin nih kan? Aduh. Dan kita flashback ke tahun lalu, ya kan? Hana ngajak Kaba Natal bareng, tapi Kaba malah marah karena banyak kerjaan. Duh, drama banget sih. Gimana tuh ceritanya? Mantap. Hiro dan Naruto pada akhirnya pulang bareng dan di kota udah banyak hiasan Natal. Naru nanya, sampai kapan kamu percaya sama Santa? Hiro jawab, umur 7 tahun. Dah, itu sangat gasik ya kan? Dia malah nebak-nebak hadiah apa yang ada di pohon ya kan. Sewaktu kecil Hiro nih malah main tebak-tebakan. Apa sih yang ada hadiahnya kan? Malah dikocok itu kan. Dia main tebak-tebakan hadiah apa yang dikasih Santa Claus atau orang tuanya gitu kan. Mantap Hiro ya. Saat Nao yang lagi kerja dan Nao tuh lagi kerja dan dihampiri oleh Hiro sama Naru ya kan. Naru tanya, "Kamu percaya sama Santa sejak umur berapa?" Ya, SD kayaknya ya jawabnya. Oke. Hiro jawab, "Aku lebih suka jadi teman karakter utama di game." Ini kenapa malah bahas karakter utama di game ya? Naruto ngasih saran buat Nao. Kalau dia merasa sedih bilang aja. Orang normal mending meledak aja. Nao bingung. Itu artinya apa ya? Ya Naruto jawab. Ini cuma sementara sebelum jadi kenyataan. えっと Pada akhirnya Nao bilang, Santa itu bukan yang pakai baju merah, tapi semua orang yang terhubung dan yakin bahwa kebaikan itu selalu ada. Walah bijak banget ini ya, adiknya nih Fuji. Dan saat lihat orang tersenyum, itulah yang bikin kita senang. Sekarang kita pindah ke Kaba yang lagi sibuk banget di kantor. Hana lihat itu dan akhirnya pergi tanpa Kaba. Dan tiba-tiba Kaba tuh nahan lift yang udah mau tertutup dan buat Hana kaget. Kaba bawa Hana ke restoran mewah buat minta maaf soal kejadian tahun lalu. Hana tanya, kapan kamu pesan restoran ini? Kaba tuh jawab, tahun lalu. Hana kasih hadiah buat Kaba, figuran langka yang susah didapetin tahun lalu. Walaupun belum sepenuhnya memaafkan, Hana akhirnya tersenyum. Sementara itu, Hiro sama Naruto malah asik main game di rumahnya Hiro. Hiro dan Naru nih benar-benar gak ada urusan sama kehidupan nyata. Yang penting kita main game aja biar menjadi happy gurinjay. Episode 7. Ya, dibuka dengan seseorang pria yang muncul di dunia game. Ya, ini tuh adalah Kabakura. Lalu karakter yang mirip Naruto muncul. Ya, dia dari ras Alf, tapi tipenya tipe assassin dong sat ya kan. Yang Kaba nganggap imut malah jadi ngeri gua anjing. Lalu Hana juga join setelah mandi. Akhirnya Hana tuh join dan mereka bertiga tuh mau ngalahin monster. Kayaknya ada yang ketinggalan deh. Tapi siapa ya? Ya mungkin si kacamata itu ya. Mending kita lanjut aja. Ya, Kabani tanya, di mana Hirotaka? Nah, ini orang yang ditanyain sekarang dong. Naru bilang, kalau dia kan akan nyusul nanti. Ya, Hiro nih nggak terlalu suka bermain game online karena harus berinteraksi sama orang lain. Ya, mereka bertiga nih bertemu sama monster naga yang ngeri banget. Kabani mau mundur, tapi Naru yang mau extra drop kan langsung gas aja gak sih? Nyuruh Hana buat nyerang juga, tapi Hana nggak mau diperintah sama Kaba. Pada akhirnya mereka berdua malah tarung sendiri. Naro yang menghadapi itu bilang, musuhnya di sini, woi ayolah, walaci. Pada akhirnya mereka semua keteteran lawan monster ini. Lalu tiba-tiba tuh ada panah yang melesat. Dan ternyata itu adalah Hiro. Tapi saat mendengar suaranya ternyata itu adalah Nao. Nao bilang Hiro akan datang setelah merekam anime yang dia rekam. Abang lihat status karakternya tuh level 3 jadi mungkin bisa. Tapi saat Nao mau turun malah disembur naga dong. Alhasil malah gosong dah tuh. Untungnya nggak mati tuh karakternya Hiro ya kan. Abang nggak pernah lihat Hiro sepayah ini. Hana nih mau ngambil screenshotnya ya kan. Saat naga mau mendekat, tiba-tiba karakter Hiro nih bangkit dengan Hiro yang mengendalikannya. Dengan satu serangan saja, monster itu langsung tumbang dong. Spesies kekuatan apa nih Hiro boy? Kendo berganti menunjukkan Naru sama Hana yang lagi keluar dari kantor.
Lalu Kaba sama Hiro nih sedang ngajak makan junior di kantornya. Di sini Kasep nih bilang kalau Kaba nih marah banget. Padahal tuh emang wajah Kaba nyeremin saat kayaknya emang setelan pabriknya emang kayak gitu ya kan. Tapi Hiro nih dengan gampangnya bilang wajahmu itu menyeramkan sekali. Lalu Kasep nih tanya tentang Momose dan sontak Kaba sama Hiro tuh sedikit shock. Di sisi lain, Hana sama Naru nih sedang makan malam bersama. Mereka berdua nih ngebicarain anime yang Naru rekomendasiin ke Hana. Tapi semenjak mereka berbeda pendapat tentang kisah cinta dalam anime itu, ya pada akhirnya mereka berdua tuh malah adu pendapat terus. Di sisi bar, Kasep nih bilang kalau Momose juga sangat imut sekali. Lalu dia tanya ke Hiro apakah dia mengincar Naru. Tapi Kasep juga bilang kalau kemarin dia dengar kalau Naru udah punya pacar. Kaba tuh mau ngalihin pembicaraan. Tapi setelah lihat ekspresinya Hiro yang tersenyum karena pacaran dipuji, kayaknya nggak jadi ya kan. Si kampret satunya tuh malah bilang kalau aku lebih suka tipe yang kayak Koyanagi. Udah kayak Onesan gitu kan. Dan Hiro juga sependapat malah dan ngebuat Kaba menyenggolnya. Lalu kita kembali sama Hana sama Naru. Juga ngebahas tentang kebiasaan mereka. Karena kalau dia tuh enggak pernah nyembunyiin apa yang dia baca. Bahkan dia malah terang-terangan baca hal yang berbau 18 plus di depan Kaba. Naruto juga tanya sesuatu kalau pacarnya Hana tuh terlihat sama jenis apakah diperbolehkan. Kampret. Diana tuh bilang tidak masalah karena dia emang suka Fujoshi. Lalu di sisi bar ya kan. Sutep nih bilang Hana tuh sedikit menakutkan dan juga angkuh di depan pria. Lalu Kasep menambahkan itulah yang menarik dari Hana. Ya, mereka juga bahas hal yang banget hingga sampai menyebut aset Hana yang sangat besar ya kan. Dan sontak hal itu membuat Kaba terdiam sebentar. Lalu Kaba tuh meminum dan meletakkan gelasnya. Lalu dengan tatapan tajam bilang, kalian ini lebih baik mencari perempuan yang tidak sedang berpacaran. Lalu, aku tidak marah, tapi jika kalian membicarakan pacarku, sudah tentu, aku pasti marah. Ya itu artinya kau marah Kaba ya, anjay. TTT aja gak sih? Mantap. 自分の女の話だったら怒ってたかもな。Lalu saat pulang, Hana sama Naru nih ketemu sama Kaba, Hiro, dan juniornya. Saat Kusep dan Kusep mengajak minum, Hana sama Naru nolak karena sibuk banget ya, begitulah ya. Hana langsung pergi dan begitu juga dengan Naru. Ya, Hana sama Naru nih juga sangat dekat walaupun mereka tuh memiliki kepribadian yang berbeda, tapi akrab dan walaupun selalu berbeda pendapat. Episode 8. Kali ini diawali dengan Naru yang berangkat kerja, tapi dengan angin yang sangat kencang banget. Naru, semoga aja kau tuh baik-baik aja. Saat di kantor dan jam istirahat, Naru nih ngoceh. Kalau jadi topan, kayaknya tuh seru banget. Lalu tiba-tiba ada sambaran petir yang datang dan ngebuat Hiro langsung di kantor Kaba tuh nyuruh nge-backup semua kerjaannya karena ada badai yang akan datang. Takutnya ada pemadaman listrik. Ya, Hana menggoda Kaba dan membuat Kaba kesal. Lalu Hiro memakai handset di saat bekerja. Diperingati sama Naru, nanti dia akan kena masalah. Tapi ya emang udah kena masalah juga sama Kaba ya kan. Lalu Hiro bilang kalau dia tuh memiliki trauma akan petir. Karena saat kecil dia tuh kehilangan data saat bermain game. Padahal udah mau lawan final boss atau mau hack score gitu kan. Malah mati lampu. Mati lampu. Mati listrik kan emang kagak itu. Oh emang ya PLN tuh kerja dong kerja. Nggak gitu kok, gue nggak nyinggung ya. Maksudnya tuh gue lagi upload gitu tiba-tiba pemadaman. Itu kan nggak etis bro. Kita lagi main kok. Misalnya kau lagi kerja recrank gitu kan. Wah tiba-tiba mati. Wah mengganggu banget itu. Hiro nih pergi ke ruang kaca buat ngutut dulu. Buat nenangin pikiran karena takut akan petir. Lalu kita dibawa ke masa lalu saat kecil. Saat dimana Hiro yang sedang sakit dan juga sedang ada petir di luar rumahnya. Dan itu ngebuat dirinya bangun dan ada yang memencet bel terus menerus. Dan saat dibuka pintu, itu adalah Naru yang langsung lompat ke arah Hiro setelah pintunya dibuka. Naru yang takut bilang, jangan bawa pintu saat sedang sendirian. Hiro bilang, aku tahu kalau itu adalah kamu. Jadi aku membukanya. Pada akhirnya, Hiro nih malah ngajak main game. Bukannya istirahat saat kembali ke masa kini. Naru juga menghampiri Hiro. Tapi bicaranya lewat pesan ya kan. Naru mengkhawatirkan Hiro yang kesusahan ya kan. Hiro bilang, tidak apa-apa. Aku akan kembali sebentar lagi. Bicara lewat kaca seperti ini tidak ngebuat Naru menjadi tenang.
dan juga petir yang menyambar. Pada akhirnya mereka berdua tuh membeli minuman, lalu kembali buat bekerja. Tapi akhirnya Naru saja yang berlembur. Kenapa Hiro kagak lembur anjir? Ah Naru yang lembur. Emang Hiro pinter ternyata anjay. Mantap. Ya, kita dibawa ke masa lalu sebentar, di mana Hiro tuh mendidik telinganya dengan alasan dia tuh ngelihat Naru jalan sama cowok yang bertindik. Kembali ke masa sekarang, mereka berempat sedang di bar ya. Hana udah mabuk banget, tapi enggak brutal banget kayak kemarin. Bahkan bisa mencium bau kalau Naru ganti sampo. Kaba bilang ke Hiro buat berbuat sesuatu agar Hana tuh enggak semena-mena ya kan. Hiro jawab tidak masalah karena Hana itu perempuan. Hana nyaut, kalau aku cowok kita aja bisa berantem atau berhubungan. Bil. Lanjut. Bahaya soalnya. 男だったらお前で BL してるに決まってるだろ。 Sontak, Kaba tuh shock dan bilang jangan dilibatkan aku dengan hal begituan. Kaba langsung menarik Hana dan bilang jangan terbawa suasana. Kau tahu, Hana tuh langsung memeluk Kaba dengan erat. Akhirnya pasangan ceria kayaknya ya. Kaba bilang gitu karena takut pada dirinya. Ya sebut aja cemburu lah ya. Hiro natap dan bertanya, kalau Hiro mabuk dan menggoda cewek, apakah Naru akan marah? Naru berpikir tidak, karena mana mungkin Hiro melakukannya. おたかだよ。そんなことあるわけないじゃん。 Pada akhirnya mereka pulang masing-masing. Ya Kaba sama Hana itu dan Naru sama Hiro. Sampai di rumah, Hiro masih kepikiran tentang hal tadi dan ingat saat pertama kali kembali bertemu Naru. Kalau Hiro nih enggak mau jadi kekasihnya dan hanya jadi teman otakunya saja. Akan tetapi, hal berkata lain. Oh, besoknya saat istirahat, Hiro tuh tanya kemana perginya Naru sama Hana. Hana jawab kalau dia tuh ke Starboys karena ada menu baru ya kan. Kaba menambahkan dia ingin melihat kau itu sedang lesu. Karena itu mungkin dia tidak mengajakmu. Lalu Hiro tuh tanya apakah yang kalian lakukan saat berdua saja. Apakah kalian tuh selalu bertengkar? Bukan? Minggu lalu Kaba bilang kami makan bersama, main game, jalan bersama di akhir pekan, sama seperti kalian tentunya. Hana mengeluarkan aura dengan bilang, pergi ke akhir pekan, ke taman? Hah, kapan kau melakukan itu? Hah, ya Hana yang marah langsung pergi. Kaba menahannya lalu bilang, aku akan menembus akhir pekan hari ini. Terserah kau mau kemana. Hana langsung memukul dan pergi sambil bicara, jangan lupa akhir pekan ini. 何すんだクソブスよ俺 Lalu Naru yang ada di Starboy ini lagi lihat Nao bagaimana bisa malaikat dan iblis itu menjadi satu ras. Ya, maksudnya itu adalah Hiro sama Naru dalam satu atau adik kakak lah ya. Nao bilang kemarin habis nonton. Nao bilang pergi bersama dengan temen cowok. Lalu Nao tanya, jadi kalian juga pernah kencan kan? Si Naru malah tanya, kencan itu apa? Sat, emang kencannya tuh apa sih? Kau pura-pura lupa atau pura-pura bego sih, Naru? Jangan pura-pura gak tahu lah ya. Saat pulang dari kerjaan, Naru sama Hiro nih pulang bareng. Di sini Naru ngebayangin kalau Hiro diajak pergi pasti akan bilang mending di rumah aja main game. Tapi Hiro tanya, kalau akhir pekan kita pergi, oke? Naru bilang, baiklah akhir pekan. Naru gak paham dan ternyata akhir pekan itu ngapain? Hiro jawab, kencan. デート Kencan itu apa sih? Gue kagak tahu sekarang kencan itu apaan. Cari cari tahu sendiri ya. Gue juga gak tahu. Gak pernah kencan soalnya gue anjay. Episode 9. Pada akhirnya hari kencan pun dimulai. Di sini Naru sama Hiro tuh datang ke taman hiburan. Ya, Hiro nih ngebuat peraturan untuk jangan membicarakan hal yang berbau otaku. Lalu Naruto tidak boleh bicara hal yang mendang Fujoshi. Lalu Hiro berbau game ya tentang tantangan ya kan. Semoga aja. Tapi kalau mereka sampai ingkar itu mereka akan membayar denda dan akan dimasukkan ke celengan pink ini. Saat menunggu wahana, Hiro nih mau ngajak Naru bicara, tapi nggak tahu mau bahas apa. Tapi ya Naru juga bingung ya kan mau bilang apa ya kan. Tapi ya mau gimana gitu kan. Gak mau ngajak bicara, tapi malah keceplosan yang berbau otaku. Jadi akhirnya Hiro bayar lah tuh. Lalu Naru bilang, jangan terlalu dipikirkan. Kita ambil aja contoh wahana jika kita mau bicara. Lalu saat berada di rumah hantu, ya Naru nih ngajak naik wahana. Ya jelasin sedikit lah ya wahana ini. Kayak rumah hantu, tapi jalannya tuh pakai kereta yang jalan lambat ya ininya gitulah ya. Saat sudah giliran Naru sama Hiro, Naru nih malah narik tangan yang salah. Dan ternyata itu adalah tangan Kaba. Ya Hiro tanya sekarang gimana dia.
kenapa ada Kaba di sini?" Lalu ada cewek yang bilang, "Maaf pria muda, maukah kau naik denganku? Pasanganku udah naik duluan." Ya, itu adalah Hana. のお兄さん Ya, pada akhirnya ya kan Hiro naik sama Hana. Di sini Hiro tanya, "Kenapa bisa ada di sini?" Hana jawab, "Hanya kebetulan saja." Hiro bilang, "Yang sebenarnya terjadi?" Hana pun jujur ya, karena Hana mendengar Naru mau ke sini, jadi dia datang dan mengikuti mereka dan berakhir seperti ini. Lalu di sisi Kaba sama Naru nih lagi teriak-teriak dan ngebuat Kaba tambah takut. Lalu Naru bilang percuma kalau menutup mata padahal sudah bayar mahal-mahal. Enggak lihat. Lalu Kaba pun akhirnya membuka matanya. Kembali ke Hiro sama Hana. Jadi bagaimana? Tanya Hana ke Hiro. Ya Hiro jawab tidak ada yang berubah dan Naru sama Kaba tuh masih saja ketakutan. Kaba tanya kenapa tangan Naru menyilang seperti itu. Naru jawab ini agar dapat menghilangkan rasa takut. Ya padahal agar tidak megang tangannya Kaba aja sih ya. Kembali ke Hana sama Hiro. Hana bilang, di bawah santai saja. Lagian ini adalah Naru dan kau juga Hiro. Jadi santai aja karena itu adalah kalian. Jadi jangan pernah kau membuat hubungan itu menjadi tertekan. Pada akhirnya Kaba sama Naru nih udah keluar dari lubang ketakutan. Tapi Kaba nih malah ngomelin Naru untuk besok tuh jangan kau ulangi lagi untuk narik orang yang salah. Agar kau besok bisa bergandengan tangan dengan orang yang kau sukai. Saat udah kumpul semua Naru nih minta maaf. Lalu Hiro juga bilang terima kasih atas pembicaraan tadi. Hana jawab tidak apa-apa kok. Lagian aku juga yang harusnya berterima kasih. Ya Hiro nih udah jadi kayak kembali ke manusia awal lagi dan semakin manis. Kaba nih tanya apa yang sedang mereka bicarakan tadi. Ya Hana jawab tidak apa-apa kok. Lagian kau yang maling imut sambil ngusap kepala si Kaba. かわいいよあなんの Sialan, kenapa malah gini? Lagian aku juga pengen banget digituin. Tapi sama siapa ya, Bang? Tra, sama siapa, Tra? Bodoh, gua mah kagak punya. Ini kau lanjutin aja tuh halu musat. Lalu di sisi Hiro sama Naru ya kan. Ya Naru tuh membicarakan saat naik tadi tentang Kaba. Sedangkan Hiro memegang tangan Naru. Tapi Naru tuh langsung melihat ke arah Hiro dan ngebuat tidak jadi memegang tangannya. Dan menyuruh untuk istirahat sebentar. Di mata Hiro, Naru itu sangatlah hebat. Dia selalu berusaha dan bekerja keras di dalam kegagalannya itu. Dia selalu tersenyum dan juga terus ceria sepanjang waktu. Hiro berhenti berjalan dan ngebuat Naru bilang apakah kakimu sakit? Dan benar ternyata kaki Hiro lagi sakit dan akhirnya mereka berdua tuh duduk dulu dan istirahat. Mereka nih malah diam kayak orang gak ada topik. Lalu Hiro berpikir apakah Naru senang saat bersama dengannya. Lalu tiba-tiba Naru tuh bilang seperti ini tidak ada akan berhasil. Kita sudah saja kontak. Hal itu ngebuat Hirotaka tuh shock. Tapi Naru ngeluarin celengannya yang diisi hukuman tadi ya kan. Di sini Hiro merasa lega banget karena yang ingin diakhiri itu adalah perjanjian untuk boneka ini untuk tidak melakukan berbau-bau hal otaku. Setelah diakhiri Naruto langsung nyerocos seperti tol gitu kan, lurus jalannya anjay. Ya, Naruto ngasih Hiro sebuah hadiah dan langsung membukanya dan itu berisikan sebuah anting-anting. Naruto bilang bahwa anting-anting ini tidak cocok banget buat Hiro dan akan sangat aneh. Lalu Naruto juga ngelihat Hiro yang tumbuh dewasa. Hiro melihat telinga Naruto dan Naruto memakai anting yang sama, hanya saja warnanya yang berbeda. Naruto ini ngebuat alasan dan itu ngebuat Hiro tertawa. Ya karena hal itu sangat kekanakan. Lalu Hiro tuh memeluk Naruto dan bilang terima kasih dan aku akan menjaganya. Dan Hiro juga kekanak-kanakan, tapi sedikit mulai sedikit alur hidupnya tuh juga akan berubah. Hiro mencoba memakannya, akan tetapi ternyata lubangnya tuh sudah tertutup. Dibuat lagi lah, simpel kok. Kehidupan ini tuh berubah seiring waktu. Jadi ikuti aja alurnya. Tapi jika belum tentu menemukan alurnya, mending kalian mencari alurnya sendiri. Ya benar banget, hadapilah semua ini. Walaupun kesannya tuh mustahil, pasti ada jalannya kok.